Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil. Ya Allah, terimalah dan sampaikanlah pahala Al-Quran yang kami baca, tahlil kami, tasbih kami, istighfar kami, dan sholawat kami kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah yang menjadi penyambung, sebagai rahmat yang turun dan sebagai berkah yang menyebar kepada kekasih kami, penolong kami dan buah hati kami, pemuka dan pemimpin kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tim kami Luis Channel sekarang berada di Museum Hos Cokroaminoto, dan di sini juga ada tempat kos presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno yang berada di tempat Surabaya. Oke, ikutin terus kegiatan kami di Museum Hos Cokroaminoto. Baik sahabatku, kali ini kita sudah berada di depan Museum Hos Cokroaminoto. Baik, kita masuk ke dalam. Menyandang julukan Kota Pahlawan, Surabaya memiliki banyak bangunan yang jadi saksi bisu perjuangan bangsa maupun lahirnya tokoh nasional. Salah satunya adalah Museum Hos Cokroaminoto yang dulunya merupakan kediaman sang pahlawan semasa hidup. Bahkan Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, juga pernah kos di sini. Koleksinya adalah barang-barang yang berkaitan dengan kisah Hos Cokroaminoto. Ini dia foto beliau ya. Rumah kediaman Hos Cokroaminoto diresmikan pada tanggal 27 November 2017 menjadi Museum Pemerintah Kota Surabaya, sekaligus sebagai destinasi wisata sejarah oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Yang berlokasi di Jalan Penele, Surabaya. Rumah ini tidak hanya digunakan oleh pahlawan nasional Hos Cokroaminoto beserta keluarga sebagai tempat tinggal, namun juga sebagai tempat di mana tokoh-tokoh pergerakan dari berbagai latar belakang ideologi seperti Semaun, Alimin, Darsono, serta Tan Malaka bertemu dan berdialog. Museum Hos Cokroaminoto mempunyai 143 koleksi terkait dengan rumah tinggal Hos Cokroaminoto. Ini foto tempo dulu rumah ini ya. Sesuai dengan namanya, Museum Hos Cokroaminoto ini dulunya merupakan rumah dari salah satu tokoh pergerakan nasional
yakni Hasjokrominata. Beliau merupakan salah satu tokoh pergerakan yang cukup identik dengan kelompok Syarikat Islam. Di rumah yang cukup sederhana dengan nuansa khas rumah-rumah Jawa era akhir abad ke-19 hingga abad ke-20, inilah menjadi saksi bisu lahirnya buah-buah pemikiran dan ideologi para pendiri bangsa saat masih muda. Tercatat nama-nama tokoh nasional seperti Soekarno, Muso, Semaeon, hingga Kartosoewirjo pernah tinggal dan tumbuh di rumah yang berada di Kampung Peneleh, Surabaya ini. Di rumah inilah para tokoh nasional sering bertukar pikiran mulai dari ideologi, agama, politik, dan lain sebagainya. Hasjokrominata selain menjadi pemilik rumah ini juga berperan sebagai pengasuh sekaligus mentor bagi mereka dalam menimba ilmu kebangsaan dan perpolitikan. Di rumah yang memiliki 2 lantai ini memiliki beragam koleksi yang tentunya cukup penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Di area ruang tamu terdapat 4 buah kursi lengkap dengan mejanya yang merupakan barang asli milik Hasjokrominata. Kursi yang terbuat dari kayu jati ini tetap awet, tidak termakan zaman. Selain itu, di bagian lorong-lorong rumah jalan akan menjumpai beragam foto-foto ikonik yang menceritakan perjalanan para penghuni rumah ini, mulai dari rekam jejak Hasjokrominata semasa aktif di organisasi Syarikat Islam dan juga beragam rekam jejak perjalanan para anak-anak indek kosnya selama tinggal di rumah ini. Salah satu koleksi yang bisa dikatakan menjadi barang ikonik di Museum Hasjokrominata ini adalah satu setel baju yang pernah digunakan oleh Soekarno sewaktu masih muda. Ini dia foto Bapak Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Baju tersebut dipajang di sebuah lemari kaca di bagian belakang rumah. Selain itu, ada pula pakaian milik Hasjokrominata yang sering beliau gunakan ketika berorasi maupun menghadiri acara-acara penting. Di lantai dasar juga akan diajak untuk melihat ruangan pribadi milik Hasjokrominata, lengkap dengan kasurnya dan beragam perabot lainnya. Selain itu, ada pula beragam koleksi benda-benda keramik dan alat minum yang merupakan benda asli milik rumah ini.
Kita lanjut di lantai 2 ya sahabatku. Kita naik. Ini dia kamar kos waktu presiden pertama kita Bapak Soekarno di Surabaya. Di lantai 2 ini kita akan menemukan ruangan yang cukup luas yang digunakan sebagai ruangan kos para penghuninya pada kala itu. Di ruangan inilah di masa lalu Bapak Insinyur Soekarno muda kerap kali berlatih untuk berorasi dan berdiskusi dengan beragam penghuni lainnya. Kesan pertama kali ketika memasuki ruangan ini adalah seakan-akan pengunjung akan diajak untuk memasuki lorong waktu di masa lampau. Oleh Belgia, beliau dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Cokroaminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia dan sebagai guru para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia. Berangkat dari pemikirannya pula yang melahirkan berbagai macam ideologi bangsa Indonesia pada saat itu. Rumahnya sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar untuk menimba ilmu kepada beliau. Murid-murid beliau adalah Semaun, Alimin Musa, Ananda Hirdan, Imron Halomaun, bahkan Fajri Hamon pernah berguru padanya. Beliau adalah orang yang pertama kali menolak untuk tunduk pada Belanda. Setelah beliau meninggal, lahirlah warna-warni pergerakan Indonesia yang dibangun oleh murid-muridnya, yakni kaum sosialis atau komunis yang dianut oleh Semaun, Musa, Alimin, Soekarno yang nasionalis, dan Sekarmaji Marijan Kartosoewirjo yang Islam merangkap sebagai sekretaris pribadi. Namun ketiga muridnya itu saling berselisih menurut paham masing-masing. Pengaruh kekuatan politik pada saat itu memungkinkan para pemimpin yang sekawanan itu saling berhadapan hingga terjadi pemberontakan Madiun 1948 yang dilakukan Partai Komunis Indonesia karena memproklamasikan Republik Soviet Indonesia yang dipimpin Musa. Dengan terpaksa Presiden Soekarno mengirimkan pasukan elit TNI, yakni Divisi Siliwangi, yang mengakibatkan Abang, sapaan akrab Soekarno, kepada Musa. Pemimpin Partai Komunis pada saat itu tertembak mati pada tanggal 31 Oktober 1948. Pemberontakan kemudian dilakukan oleh Negara Islam Indonesia atau NII yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo, dan akhirnya hukuman mati yang dijatuhkan oleh Soekarno kepada kawannya Sekarmaji Marijan Kartosoewirjo pada 12 September 1962. Tempat kelahiran Cokroaminoto menuai polemik karena terdapat dua versi, yakni di Ponorogo dan Madiun. Bila di Ponorogo, Cokroaminoto lahir di Tegalsari, sedangkan di Madiun sendiri terdapat dua tempat, yakni Bakur dan Bukur. Namun tempat lahir Cokroaminoto yang diakui adalah yang di Ponorogo. Setelah melalui penelitian dan berbagai literasi buku sejarah seperti buku sejarah Syarikat Islam dan Pendidikan Bangsa, Cokroaminoto rekonstruksi pemikiran dan perjuangannya
pendiri dan pembangunan Kebangkitan Umat Islam Indonesia, SK Kepresidenan Pahlawan Nasional. Selain itu, telah disahkannya sebuah jalan Cokroaminoto di Ponorogo yang diajukan Bupati Ponorogo kepada pemerintah pusat karena nama jalan merupakan putra daerah Ponorogo. Kemudian dilanjutkan oleh Bupati Ponorogo selanjutnya membuat monumen khas Cokroaminoto di sepanjang jalan tersebut. Sedangkan nama Cokroaminoto di Kota Madiun dijadikan nama jalan yang legendaris. Terdapat juga sebuah lembaga pendidikan di Kota Madiun yang terkenal memakai nama beliau, serta oleh-oleh khas dan favorit. Khas Cokroaminoto diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Indonesia Soekarno pada tahun 1961 berdasarkan nomor surat keputusan pada tanggal 9 November 1961 dengan biodata sebagai berikut. Ini sebagaimana tercatat dalam Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Museum khas Cokroaminoto ini wajib dikunjungi agar menambah wawasan tentang sejarah zaman pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia. Museum ini memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, khususnya bagi generasi muda bangsa.
Baik, itu tadi perjalanan kita di Museum Hos Cokroaminoto dengan tim kami yaitu Blues Channel. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa dukung terus kegiatan kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Jangan lupa pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video yang akan datang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.